Pemirsa, untuk membahas terkait dengan putusan MK yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar SD, SMP, baik negeri ataupun swasta yang digratiskan, kita akan berbincang dengan mantan Hakim MK, ada Prof. Marwarar Siahaan. Ya, melalui sambungan virtual akan kita sapa. Selamat siang, Prof. Maru. Selamat siang, selamat siang. Baik, Prof. Maru, langsung saja berarti dari hasil putusan MK yang terbaru ini yang ramai dibilang pendidikan SD sampai SMP itu gratis, semuanya kah gratis atau seperti apa kita harus menafsirkannya putusan ini, Prof. Maru? Ya, saya kira kalau kita baca pertama tentunya dari sudut konstitusi kan pasal 31 ayat 2 itu dia tidak melakukan pembedaan apapun sebenarnya bahwa pemerintah ya pendidikan yang menjadi pendidikan dasar tadi itu. Tetapi karena kemudian ada suatu pembedaan dengan pasal 34 tadi dua undang-undang Sisdiknas bahwa itu diprioritaskan kepada negeri, sebenarnya juga memang di masa lalu itu dimaksudkan adalah untuk mendukung kewajiban negara itu tentu yang tidak mampu mendapat pendidikan itu pada umumnya masuk di sekolah-sekolah negeri. Dan juga di sekolah-sekolah negeri ini juga dengan yang swasta tentu harus kita bedakan antara di daerah-daerah yang boleh dikatakan anggaran belanja pemerintah atau pemerintah daerahnya juga agak berbeda-beda sehingga tidak bisa dipukul rata sebenarnya. Tetapi yang jelas bahwa Mahkamah Konstitusi barangkali telah memutus soal anggaran pendidikan ini barangkali yang kelima ini, tetapi khusus perintah tentang bahwa baik swasta maupun negeri gratis itu ini adalah dibicarakan dalam putusan ini karena menyangkut pengujian pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Tetapi saya kira kalau kita bicara tentang ini sama dengan semua masalah anggaran pendidikan di putusan MK yang lalu, masalahnya itu adalah bagaimana memenuhi anggaran 20% itu, tetapi juga dengan mencoba memfokuskan sebenarnya karena banyak yang beranggapan bahwa pemerintah tidak sanggup dengan anggaran 20%. Padahal itu adalah angka relatif sebenarnya kan. Kalau anggarannya misalnya 100, 20% dari situ adalah untuk pendidikan. Tetapi untuk memenuhi perintah yang ada di dalam putusan terakhir ini, maka kita harus melihat sebenarnya ada dua hal. Yaitu tidak harus ada semacam bertahap ini, karena kalau kita bandingkan dengan SD negeri atau sekolah-sekolah negeri dengan swasta yang berada di kota besar, umumnya yang ada di kota besar itu baik sekolahnya maupun mereka keluarga yang mensekolahkan anaknya di sekolah swasta itu adalah mereka yang mampu. Oleh karena itu barangkali yang dilakukan oleh pemerintah nanti yaitu di daerah juga Pemda dan juga di pusat, maka ada semacam penyusunan skala prioritas tentu sesuai dengan kondisi anggaran yang manakah yang sebenarnya harus kita putuskan dulu menjadi prioritas dalam hal ini. Oleh karena itu selalu sebenarnya masalah anggaran ini yang pertama kalau soal kecukupan menurut saya karena itu angka relatif tidak ada alasan untuk tidak memenuhi itu, tetapi sepanjang yang dikatakan minimal 20% itu. Hanya saja untuk memenuhi ini sehingga tidak ada pembedaan. Tetapi terutama di daerah-daerah sebenarnya ini yang harus menjadi fokus perhatian kita juga, bukan di daerah-daerah yang kaya seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Yang menjadi persoalan itu tentunya adalah sekolah-sekolah swasta juga yang ada di daerah, yang kita fokuskan anggaran yang ada di dalam pendidikan yang dihitung menyeluruh 20% itu, tetapi hendaknya anggaran-anggaran pendidikan kedinasan itu sudah boleh perlahan-lahan digeser menjadi berbayar, karena itu bisa juga misalnya mahasiswa yang akan bekerja langsung nanti di pemerintahan itu boleh diberikan misalnya semacam pinjaman yang akan mereka bayar kemudian. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.